Film Sebelum Iblis Menjemput Ayat 2. Film ini merupakan sequel dari film pertamanya. Kalian bisa tonton dulu film pertamanya, atau kalian tonton aja versi alur ceritanya di channel lain yang cukup relevan menurut kalian. Tapi alur cerita dari film Sima 2 ini masih bisa difahami walaupun gak nonton dulu film pertamanya. Soalnya konflik dari film ini sangat berbeda dan tidak ada kaitannya dengan film yang terdahulunya. Oke lah, gak usah pakai lama-lama. Kuy, hayu, meluncur. Rumah ini berubah menjadi tempat yang mengerikan. Diawali dengan seorang perempuan yang bernama Dewi yang sedang mengunjungi rumah teman pantinya saat kecil yang bernama Gadis, yang terus-menerus ketakutan dan mengaku jika ia selalu diganggu dan disiksa oleh sosok jahat yang dari dulu sering meneror anak di panti. Namun Dewi tidak percaya dan mengatakan jika sosok tersebut sudah lama musnah, jadi Gadis tidak usah takut lagi. Dan pada malam harinya, Dewi yang tidak bisa tidur melihat hal yang aneh di rumah tersebut. Scene pun beralih menjadi pagi hari dan Gadis melihat jika Dewi tidak ada di dalam kamar. Setelah menutup keran air, Gadis masih mendengarkan air yang menetes. Dan ternyata Gadis menemukan Dewi di atas langit-langit rumah dalam keadaan tak bernyawa dengan kondisi tubuh yang tidak wajar. Dan film ini pun dimulai. Setelah Alfi dan Nara berhasil selamat dari jemputan iblis di film pertamanya, kini mereka tinggal di sebuah apartemen di Jakarta. Dan kini mereka hanya memiliki satu sama lain. Alfi yang tidak bisa tidur mencetek-cetekkan lampu sehingga ada iblis emak-emak yang marah karena takut lampunya konslet dan mengatakan, Anak setan. dibilangin jangan main lampu, bandel sih. Dan pada saat pagi harinya, tiba-tiba saja terdapat 4 orang di dalam kamarnya dengan berpakaian seperti maling. Alfi segera menyelamatkan Nara, namun ia terkena kejut listrik dan akhirnya pingsan. Nara dan Alfi pun diculik ke rumah panti yang bernama Rumah Panti Batra. Rumah panti tersebut terletak di tengah hutan dan jauh dari pemukiman warga, yang ternyata mereka semua yang telah menculik Alfi dan Nara adalah mantan anak-anak panti ini. Mereka semua ada 6 orang. Ya udah, biar seluruh semua kenal, Mamang kenalin aja satu persatu ya. Yang pertama ini namanya Jenar. Jenar merupakan anak tertua di panti ini. Dan ini namanya Leo, Budi, Kristi, Marta, dan Gadis. Dan seharusnya mereka ada 7 orang, yaitu si Dewi. Tapi Dewi kan mati di awal film tadi. Oke, udah kenal ya. Ikan hiu makan curut. Yuk lanjut. Jenar pun menceritakan jika rumah panti ini milik Pak Ayub dan istrinya yang tidak memiliki anak. Awalnya rumah panti ini dipenuhi rasa hangat dan penuh kasih sayang. Tapi semuanya berubah setelah istri Pak Ayub meninggal. Panti ini berubah menjadi tempat yang mengerikan. Saat itu masih ada 7 anak yang belum beruntung diangkat menjadi keluarga. Semakin hari mereka semakin dewasa dan mengetahui jika semua orang dewasa tidak ada yang benar-benar menjaganya. Pak Ayub berubah menjadi sangat kejam. Jika ada yang berbuat salah, maka ia akan dikurung di dapur, tanpa makan, tanpa minum, tanpa lampu. Setelah itu, panti pun ditutup karena kebakaran dan Pak Ayub tewas terbakar. Dan mereka bertujuh berpisah, diasuh oleh panti yang berbeda-beda. Mereka berjanji tidak akan saling melupakan. Alfi tahu jika merekalah yang membunuh Pak Ayub. Jenar sangat panik karena takut jika dilaporkan polisi. Namun dengan santainya, Alfi mengatakan, tenang aja, sekarang lo semua lagi berhadapan dengan orang yang udah ngebakar kakak dirinya sendiri. Well, too much. Akhirnya Gadis memberitahukan jika ada seseorang yang pernah melapor kepada polisi jika ia selamat dari teror iblis.
Orang tersebut adalah Alfi. Maka dari itu mereka semua pun meminta tolong Alfi untuk mengusir sosok Pak Ayub yang selama ini kerap mengganggu mereka. Alfi menolak karena ia tidak mau berhubungan kembali dengan iblis. Tapi kalau Alfi mau pulang, ia juga bingung harus kemana karena rumah itu berada di tengah hutan. Mau tak mau, Alfi harus membantu mereka semua. Tapi Kristi masih tak percaya dengan hal-hal mistis dan tidak mau melakukan ritual semacam ini. Gadis sangat sedih karena dari dulu, dari mereka kecil, semua orang tak ada yang percaya kepadanya jika ia benar-benar melihat sosok Pak Ayub. Bukan karena gue nggak percaya, berarti gue nggak berduka ya? Mereka semua pun memberikan kitab iblis kepada Alfi. Alfi sangat shock dan langsung muntah. Alfi bertanya dari mana mereka bisa dapat kitab itu. Budi menjawab jika dulu ia melihat ada seorang perempuan berjubah putih dan memberikan kitab itu kepada Pak Ayub. Perempuan tersebut juga dulu membantu ayahnya Alfi untuk bersekutu dengan iblis. Yang ternyata Pak Ayub ini ingin bersekutu dengan iblis juga untuk membangkitkan istrinya yang telah mati. Dan untuk itu Pak Ayub pastinya membutuhkan tumbal untuk melakukan ritual tersebut. Dikarenakan di rumah ini tidak ada sinyal, Budi memberitahukan jika mereka memakai walkie-talkie untuk berkomunikasi jarak jauh. Setelah itu mereka pun menuju dapur, tempat paling seram menurut mereka. Dan di dapur terdapat pintu menuju ruang bawah tanah. Kristi yang tak percaya menolak untuk ikut turun ke bawah. Dan Alfi menitipkan Nara kepada Kristi. Di sini terlihat jika Marta juga tidak mau turun ke bawah, tapi gadis mengatakan jika mereka butuh Marta di bawah sana. Marta telah meriset kitab tersebut dan Marta mengatakan jika Alfi harus membaca mantra yang ada di dalam kitab agar Pak Ayub bisa musnah. Mantra ini hanya bisa dibaca oleh orang yang pernah selamat dari iblis saja. Maka dari itu Alfi lah yang harus membacanya. Untuk membaca kitab ini membutuhkan darah dari si pembaca. Setelah dibaca, tiba-tiba Alfi mendapat penglihatan jika dulu terlihat Pak Ayub yang sedang melakukan ritual dengan iblis yang bernama Molo untuk membangkitkan istrinya di ruang bawah tanah. Yang tiba-tiba saja 7 orang anak ini mengambil tangga dan menyiram Pak Ayub dengan minyak. Pak Ayub yang tahu jika ia akan mati segera membaca mantra jika ia tidak akan melepaskan ke-7 anak tersebut sampai kapanpun. Alfi. Setelah Alfi sadar, tiba-tiba saja bangku terbang dengan sendirinya, berusaha menghantam orang-orang yang ada di sana. Tak lama dari itu, gergaji besi tiba-tiba berputar sendirinya yang hampir saja menyayat tubuh mereka. Untungnya tidak ada yang terluka dari kejadian tadi, dan Jenar yang berada di pojok ruangan segera dicekik oleh Ayub dan kepalanya pun dihantamkan secara bertubi-tubi ke tanah sehingga Jenar tewas duluan. Kristi mendengar jeritan dari ruang bawah tanah. Kristi segera membuka pintunya. Dan tanpa mereka sadari, Ayub keluar dan langsung merasuki tubuh Kristi dan pintu pun langsung tertutup. Nara segera berlari secepat mungkin dan berusaha menahan pintu agar Kristi tidak menyerangnya. Kristi sangat berusaha untuk bisa masuk. Alfi sangat khawatir kepada Nara dan sangat berusaha untuk bisa naik ke atas. Yang akhirnya Alfi pun datang dan langsung menyerang Kristi hingga tewas. Alfi, kepala titip salam. Alfi mati. FUCK puncak. Alfi menyarankan kepada semuanya untuk tidak turun ke ruang bawah tanah lagi dan menyuruh Budi dan Leo untuk menutupnya rapat-rapat. Alfi pun melihat kitab iblis itu yang sedang dipegang oleh gadis dan segera menuju ke arah Marta. Alfi marah kepada Marta, mengapa semuanya menjadi seperti ini? Mantra tersebut bukan menghilangkan kutukan, tetapi malah membangkitkan Ayub. Marta menjawab jika itu memang benar-benar bisa menghilangkan kutukan Ayub dan ia tidak tahu apa-apa. Alfi mengatakan jika begitu riset Marta ini salah atau mungkin Marta bohong dan Alfi ingin pulang saja dengan Nara. Budi akan mengantarkan Alfi karena ini bukan masalah Alfi, ini masalah keluarganya dan tidak seharusnya Alfi dipaksa dalam masalah ini. Saat akan pergi, ternyata kabel mobilnya putus sehingga mobil tidak bisa jalan.
Saat Budi mencoba meminta bantuan untuk memperbaiki mobil, tiba-tiba Alfi diganggu oleh Ayu sehingga Alfi pingsan. Di dalam mimpinya, lengan Alfi dipegang oleh Ayub hingga mengalami luka bakar, dan luka itu pun masih ada saat ia sudah sadar. Alfi mengatakan jika Ayub gak akan pernah ngelepasin mereka semua. Budi pun mengatakan jika kabel mobil yang putus tadi sepertinya bukan ulah Ayub. Potongan kabel itu seperti bekas potongan manusia. Alfi menyuruh semuanya untuk berkumpul terlebih dahulu untuk memastikan siapa yang berkhianat di sini. Di sisi lain, Marta juga mengaku jika bukan ia yang memotong kabel. Kalau soal mobil tuh aku benar-benar nggak tahu. Mending kamu jangan ngomong dulu deh. Tapi kamu percaya sama aku kan, Leo? Budi pun menyuruh Leo untuk mencari gadis karena sekarang mereka harus selalu bersama-sama. Saat mencari gadis, tiba-tiba Leo terdorong ke arah dapur dan ternyata itu ulah gadis. Gadis pun mengunci Leo di dalam dapur. Di dalam dapur pun Leo diganggu oleh pocong yang udah capek lompat-lompat dan kini pocongnya malah ngesot dong. Dan akhirnya Leo tewas dengan muka yang hancur. Alfi mulai menyadari bahwa gadis merupakan dalang dari semua ini. Ketika ia melihat kitab kembali, ia melihat sudah ada 4 darah yang menempel di dalam kitab. Berarti sudah ada orang yang telah berusaha memanggil Ayub ke alam dunia. Dan ya, orang itu adalah gadis. Tapi gadis hanya bisa memanggil Ayub untuk sementara. Dan yang bisa membangkitkan Ayub itu hanyalah Alfi. Gadis pun bersekutu dengan iblis dan akan membantu Pak Ayub. Hal ini dikarenakan gadis percaya jika Pak Ayub itu sebenarnya baik. Pak Ayub itu sebenarnya memanggil Molok agar ia beserta istrinya dan semua anak-anaknya bisa selalu bersama secara abadi di alam lain. Tapi gadis marah mengapa mereka semua membunuh Pak Ayub. Dan sekarang gadis ingin melanjutkan misi Pak Ayub, yaitu membunuh semuanya agar mereka semua bisa bersama-sama kembali di alam yang lain. Budi berusaha menyadarkan gadis jika semua ini salah. Sujud, Budi. Nyebut neng istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, jangan nggak tahu agama. Budi segera membakar kitabnya dan karena gadis sudah bersekutu dengan iblis, ia mendapatkan kekuatan dan ia segera membanting Budi hingga pingsan. Alfi berusaha menyerang gadis dan kekuatan gadis tidak bisa mempan kepada Alfi. Terobos aja lah. Astagfirullahaladzim. Alfi tak sadar jika tangan gadis masih bisa bergerak sehingga Alfi pingsan tertabrak oleh Budi. Marta menyuruh Nara untuk segera kabur dan Marta mencoba membunuh gadis, namun hal itu gagal dan malah menusuk dirinya sendiri. Marta pun sempat mengambil kitab yang diselipkan di baju gadis dan Marta terdorong sangat keras hingga menyeret Alfi yang baru saja sadar ke dalam sebuah ruangan. Gadis segera mengambil lentera dan memecahkannya sehingga ruangan tersebut terbakar. Marta menyuruh Alfi untuk menghentikan gadis dan menyuruhnya untuk membaca kitab itu dan akhirnya ia pun tewas. Di sisi lain, Nara sedang diburu oleh gadis. Sorry, Kak. Sangat santuy sekali ya, Nak. Dan Alfi telah menemukan sebuah halaman yang mungkin saja halaman tersebut berisikan mantra yang bisa membuat seseorang mengeluarkan kekuatan dari tangannya. Dan ya, kini tangan Alfi menjadi sakti slur. Alfi segera membawa Budi keluar dan menyuruhnya untuk segera memperbaiki mobil dan ia harus masuk ke dalam lagi untuk menyelamatkan Nara. Jangan mati. Please. Gue usahain. Setelah melihat berbagai kejanggalan, akhirnya Alfi berhasil menemukan Nara yang sedang bersembunyi dan mereka pun harus melawan gadis yang sudah dirasuki oleh Ayub. Alfi menyuruh Nara agar lari menuju tangga saat ia akan menyerang gadis. Alfi pun menggunakan kekuatan tangannya dengan menggerakkan gergaji besi sampai menancap di kepala gadis. Gadis terus mengejar mereka hingga keluar rumah. Tanpa pakai basa-basi, Budi langsung menabrak gadis dengan mobil. Tiba-tiba saja Pak Ayub keluar dari perutnya gadis dan segera merasuki tubuh Alfi. Alfi tak mau tubuhnya dikuasai oleh Pak Ayub sehingga Alfi menusuk jantungnya sendiri dan Alfi pun tewas.
Setelah itu, Alfie bertemu dengan iblis Moloch dan iblis tersebut mengatakan jika dulu jiwa Alfie telah diserahkan oleh ayahnya kepadanya, sehingga Alfie tidak boleh mati oleh orang lain dan memasukkan jarinya ke dalam jantung Alfie hingga akhirnya Alfie hidup kembali. Dan pada akhirnya mereka pun selamat dan pergi menuju kota. The end. Oke seluruh, itu dia seluruh alur cerita dari film ini. Jika Molochlah yang hanya bisa membunuh Alfie, akankah film ini ada sequelnya lagi? Tuliskan pendapat seluruh semua di kolom komentar di bawah ini. Oke seluruh, cukup sekian, semoga terhibur and see you.